Audio Jungle. Make it drop. Audio Jungle. Audio Jungle. Siap. Berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang 11 MIPA 2. Oke, masih semangat? Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Masa kebangkitan nasional. Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan ke masa selanjutnya. Setelah terjadinya kebangkitan nasional tuh ada apa sih? Gitu. Sumpah Pemuda udah dijawab nih ya, udah pada tahu tentang Sumpah Pemuda. Nah sebelumnya saya punya pertanyaan. Apakah kalian mengenal mereka? Ada yang kenal? Siapa? Maudy Ayunda, betul. Niki, betul. Kalau ini? Kevin Sanjaya sama Markus Gideon, ya betul. Oke, betul ya, ini adalah Maudy Ayunda, ini adalah Niki, kemudian ada Kevin Sanjaya dan Markus Gideon. Mereka ini adalah tokoh-tokoh pemuda dan pemudi Indonesia yang berprestasi. Berprestasinya nggak cuma hanya di Indonesia, tapi mereka juga punya prestasi di kancah internasional. Maudy Ayunda, dia berprestasi dalam bidang kependidikan, memotivasi para pemuda Indonesia di dalam bidang pendidikan. Kemudian kita juga punya Niki, ya, yang baru-baru ini lagi hype nih, lagi go internasional dalam bidang musik. Nah, kemudian ada juga dalam bidang olahraga. Olahraga apa? Bulu tangkis. Kita punya Kevin Sanjaya dan Markus Gideon. Nah, ini membuktikan bahwa pemuda-pemudi Indonesia ternyata banyak yang menginspirasi, banyak yang punya prestasi, gak hanya di dalam Indonesia, tapi juga punya prestasi di kancah internasional. Prestasinya juga macam-macam, ada yang dalam bidang pendidikan, ada yang dalam bidang musik, ada yang dalam bidang olahraga. Nah, ini juga jadi membuktikan bahwa dalam perkembangan negara kita ini tentunya dibutuhkan pemuda-pemuda Indonesia. Sama seperti peristiwa sejarah yang sudah berlalu. Kita bisa merdeka itu karena ada peran pemuda juga di dalamnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran pemuda tersebut, yaitu melalui peristiwa Sumpah Pemuda. KD 3.4 Sejarah Indonesia kelas 11, materi tentang Sumpah Pemuda. Oke. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu dulu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran tentang materi Sumpah Pemuda ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Serta terampil menyajikan laporan analisis tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan bangsa saat ini dalam bentuk tulisan ataupun media lain. Oke, hari ini kita akan belajar banyak tentang Sumpah Pemuda dan nanti kalian juga saya akan berikan tugas laporan analisis yang dikerjakan secara berkelompok. Oke, kita mulai masuk ke dalam materi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang peristiwa Sumpah Pemuda, kita perlu tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Kenapa sih bisa terjadi Sumpah Pemuda? Ya, jadi ini adalah latar belakang dari Sumpah Pemuda, yaitu terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Pada akhirnya mengantarkan pada lahirnya Sumpah Pemuda. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang masa kebangkitan nasional, yang mana masa kebangkitan nasional melahirkan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Masih ada ingat organisasinya apa aja? Budi Utomo. Selain Budi Utomo, Indische Partei. Kemudian ada lagi? Sarekat Islam, dan masih banyak lagi ya. Banyak organisasi-organisasi pergerakan nasional.
di masa kebangkitan nasional. Nah, organisasi-organisasi pergerakan nasional ini mereka punya kepentingannya masing-masing. Ya. Ada yang organisasinya bersifat kedaerahan, ada yang tujuannya nasional, punya kepentingannya masing-masing berbeda-beda. Berbeda-beda agamanya, sukunya berbeda-beda, rasnya berbeda-beda, tapi nyatanya mereka punya satu tujuan yang sama. Tujuannya apa? Pengen Indonesia untuk merdeka. Jadi walaupun banyak organisasi-organisasi pergerakan, mereka satu sama lainnya beda. Sarekat Islam beda sama Indonesia Party. Budi Utomo dia beda sama Sarekat Islam. Tapi mereka punya satu tujuan yang sama. Tujuannya apa? Pengen sama-sama merdeka. Kenapa pengen merdeka? Karena mereka punya rasa senasib sepenanggungan. Sama-sama dijajah sama pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Punya rasa yang sama. Kita sama-sama dijajah. Kita sama-sama ngerasain gimana susahnya dijajah. Nah, akhirnya apa? Muncul keinginan untuk bersatu. Organisasi-organisasi ini akhirnya muncul keinginan untuk bersatu. Yang mana satu kesatuan ini sebagai bangsa Indonesia, dari pemuda-pemuda Indonesia, lahir dalam Sumpah Pemuda. Jadi itu ya latar belakangnya ya. Ada banyak organisasi-organisasi pergerakan nasional. Mereka punya kepentingan yang berbeda-beda. Punya ras yang berbeda, suku yang beda, agama yang beda. Tapi sama-sama punya tujuan yang sama. Tujuannya satu, pengen Indonesia untuk merdeka. Akhirnya lahir Sumpah Pemuda. Sebagai hasil dari keinginan mereka untuk merdeka. Punya tujuan yang sama, tujuan yang satu yang akhirnya nanti melahirkan Sumpah Pemuda. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang menuju Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda ini, kenapa bisa ada hasilnya Sumpah Pemuda? Karena ini, terjadi Kongres Sumpah Pemuda. Ada yang pernah dengar Kongres Sumpah Pemuda? Pernah ya? Oke. Nah, Kongres Sumpah Pemuda ini dilaksanakan 2 kali, ya. Ada Kongres 1, ada Kongres kedua. Jadi 2 kali Kongres Sumpah Pemuda. Kongres pertamanya itu dari tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kemudian Kongres keduanya diadakan 2 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. 28 Oktober 1928 diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Setiap tanggal 20 Oktober yang sebentar lagi nih ya, sebentar lagi 28 Oktober kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita akan mulai bahas dari Kongres Pemuda pertama yang terjadi tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Teman-teman bisa dilihat di sini ada seorang tokoh. Beliau adalah Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani ini siapa sih? Oke, boleh Wira? Betul, Ketua Kongres Pemuda 1. Muhammad Tabrani adalah Ketua Kongres Pemuda pertama. Dia yang memimpin Kongres Pemuda pertama. Muhammad Tabrani bersama dengan teman-temannya. Karena tadi ya, punya rasa kesadaran mereka ini beda-beda nih. Tujuannya beda-beda organisasinya. Terus juga banyak perbedaan, sukunya beda, agamanya beda. Tapi kok mereka punya satu tujuan yang sama. Sama-sama pengen Indonesia merdeka. Nah, kalau untuk mencapai Indonesia merdeka, kalau seandainya mereka pisah-pisah, kira-kira bisa tercapai nggak? Enggak. Jadi akhirnya muncul gagasan untuk membentuk satu persatuan antara organisasi. Makanya nih Muhammad Tabrani sama teman-temannya akhirnya menginisiasi untuk mengadakan Kongres Pemuda. Ya. Nah, Kongres Pemuda ini akhirnya berhasil berjalan nih, dari tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Tempatnya di gedung yang sekarang teman-teman tahu Bapenas, di depan Taman Suropati. Ada yang pernah ke Taman Suropati? Pernah. Di depannya ada sebuah gedung, nah itu gedung Bapenas. Nah dulu kongresnya dilaksanakan di situ. Nah di kongres ini mereka ngomongin apa sih? Ya, jadi di kongres ini tujuannya mereka ngomongin temanya itu adalah ini, mengedepankan tema pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda yang berdiri dalam satu payung untuk mencapai Indonesia merdeka. Jadi di Kongres Pemuda pertama ini mulai nih diomongin tentang gimana nih harusnya kita kan sama-sama punya satu rasa senasib sepenanggungan. Organisasi kita beda-beda tapi tujuan kita kan satu. Jadi satu Indonesia merdeka. Jadi mulai muncul nih omongan-omongan bahwa persatuan dan kesatuan itu di antara para pemuda itu penting.
Kalau kita punya tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka, gimana cara mencapainya? Yaitu dengan punya rasa persatuan dan kesatuan. Jadi mulai diomongin nih di Kongres Pemuda pertama tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan di Kongres Pemuda pertama ini berjalan cukup sukses ya, berjalan dengan lancar walaupun ada beberapa hambatan-hambatan. Dan juga diomongin juga di Kongres Pemuda pertama ini bahwa perlu untuk segera diadakan kongres-kongres selanjutnya. Untuk supaya terus diomongin nih tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Supaya kita nggak lupa bahwa kita nih punya satu rasa senasib sepenanggungan. Kita harus bersatu. Kalau mau capai tujuan Indonesia merdeka, kita nggak boleh pisah-pisah. Kita harus punya rasa persatuan dan kesatuan. Harus jadi satu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada Kongres Pemuda kedua. Dilaksanakan 2 tahun setelah Kongres Pemuda pertama. Dari tanggal 27 sampai 28 Oktober selama 2 hari. Nah, kongres ini diselenggarakan oleh satu organisasi namanya PPPI. PPPI itu apa? Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, konteksnya pada masa itu pelajar itu adalah mahasiswa kalau sekarang kita nyebutnya. Jadi Persatuan para mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Dia anggota dari organisasi PPPI ini. Nah, dia melihat pada saat itu Kongres Pemuda 1 ternyata berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses. Akhirnya muncul nih keinginan dari PPPI untuk membentuk kongres lagi, untuk menginisiasi Kongres Pemuda kedua. Nah, akhirnya berjalan Kongres Pemuda kedua berhasil dijalankan oleh PPPI. Dengan juga mereka berkonsultasi juga dengan para anggota yang pernah ikut di Kongres Pemuda yang pertama. Oke, ini adalah Kongres Pemuda kedua ya. Jalannya Kongres Pemuda kedua. Jadi di tanggal 27 Oktober, di tanggal 28 Oktober itu dibagi 2 sesi. Ada sesi pertama dan juga sesi kedua. Ya. Tanggal 27 Oktober pertama dilaksanakan di Katolike Jongenlingenbon. Jadi kantor perkumpulan pemuda-pemuda Katolik. Nah, di Kongres Pemuda tanggal 27 Oktober ini mereka ngomongin tentang persatuan pemuda. Kembali lagi nih, isu tentang persatuan pemuda dinaikin lagi, diomongin lagi. Bahwa persatuan itu penting loh, gitu. Kemudian lanjut kongresnya keesokan harinya, tanggal 28 Oktober 1928, dilaksanakan di gedung OS Java Bioskop. Nah, di gedung ini, pada kongres ini, dia lebih banyak membicarakan tentang pendidikan kebangsaan. Karena pada saat itu kan pendidikan masih didominasi sama pendidikan ala Belanda. Nah, penting nih untuk kita membentuk pendidikan kita sendiri sesuai dengan karakter bangsa sendiri, yaitu pendidikan kebangsaan. Kemudian baru terakhir dilaksanakan di Indonesia Club Quiz, Kramat 106, yang sekarang bangunannya jadi Museum Sumpah Pemuda. Ada yang pernah ke Museum Sumpah Pemuda? Pernah. Nah, itu dulu diadakan Kongres Pemuda yang kedua, tanggal 28 Oktober. Nah, di hari terakhir ini baru menghasilkan Sumpah Pemuda. Menghasilkan Sumpah Pemuda. Dan juga fun fact, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan di Kongres kedua pada tanggal 28 Oktober. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman. Untuk pertama kali lagunya didengarkan di Kongres Pemuda. Tapi pada waktu itu belum dinyanyikan secara langsung. Baru instrumentalnya aja pakai biola. Kenapa nggak dinyanyikan secara langsung? Kenapa? Boleh? Karena pada saat itu belum ada rencana untuk langsung merdeka gitu. Kan belum independen sendiri. Belum independen. Belum ada rencana untuk merdeka. Iya, kurang lebihnya betul ya. Oke, mungkin saya luruskan lagi kenapa waktu itu belum dinyanyikan secara langsung liriknya. Karena kita tahu di lagu Indonesia Raya banyak kata merdeka, betul? Nah, itu yang ditakutkan pada saat itu. Terutama sama ketua Kongres Pemudanya Sugondo Joyo Puspito takut nih kalau dinyanyikan lagunya secara langsung karena ada mengandung kata merdekanya. Takut ketahuan sama pemerintah Belanda. Takut nanti tiba-tiba kongresnya digerebek gitu, ditutup. Makanya akhirnya diputuskan untuk lagu ini diperdengarkan secara instrumental. Dan Wage Rudolf Supratman sendiri yang mainin biolanya. Jadi secara instrumental, cuma instrumen biola aja, belum dinyanyikan secara langsung. Oke.
Sumpah Pemuda. Nah ini nih hasil dari kongres ya. 2 tahun kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2 akhirnya menghasilkan Sumpah Pemuda. Oke. Karena sebentar lagi kita akan memperingati Sumpah Pemuda, saya mau minta 1 orang untuk membacakan Sumpah Pemuda, memimpin teman-temannya untuk membaca Sumpah Pemuda, nanti diikuti sama yang lain. Oke. Saya tunjuk. Oh, Wira mau mengajukan diri. Oke, boleh. Silakan Wira ke depan. Oke, yang lain perhatikan ya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Wira, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Wira. Oke. Jadi ini ya hasil dari Sumpah Pemuda, kongres yang dilakukan selama 2 kali. Yang dari sebelum-sebelumnya udah diomongin sama para pemuda nih. Mereka pengen ada satu kesatuan dan persatuan. Akhirnya menghasilkan Sumpah Pemuda yang terdiri dari 3 butir. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Butir yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang butir terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi secara tidak langsung pemuda Indonesia berjanji. Mereka itu lahir di Indonesia, tanah air Indonesia, mereka itu berkebangsaan Indonesia, dan mereka itu bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Tapi sebelum diskusi kelompok, ada yang ingin bertanya? Oke, boleh. Noval, boleh berdiri. Jadi saya pengen bertanya nih Bu, kan pas Sumpah Pemuda itu ada, itu masih dalam penjajahan Belanda terhadap Indonesia kan? Saya mau nanya tentang reaksinya nih Bu. Jadi pasti ada dong mereka reaksi-reaksi gitu kan. Mungkin mereka marah, mereka melakukan perlawanan, atau mereka bisa jadi mental mereka tuh ngedown gitu. Jadi mereka mungkin semangat mereka berkurang, atau mungkin mereka menyerah gitu. Bisa berikan contohnya nggak Bu? Oke, baik. Terima kasih Noval atas pertanyaannya. Oke, jadi intinya Noval bertanya nih, ya. Kita kan dari tadi ngomongin tentang Sumpah Pemuda, terjadi di tahun 1928 sebelum Indonesia merdeka. Di mana Sumpah Pemuda ini terjadi pada saat Indonesia masih dijajah sama pemerintah kolonial Belanda. Noval nanya, dia penasaran, kira-kira reaksi Belanda tuh kayak gimana sih ada Sumpah Pemuda? Apakah ada perlawanan atau lain sebagainya? Oke, akan saya jawab. Tadi sebelumnya saya sebutkan dalam Kongres Pemuda itu ada beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi sama para pemuda. Nah, hambatan-hambatan itu dari mana? Salah satunya dari pemerintah kolonial Belanda. Ya, jadi teman-teman, pada saat itu ya, acara-acara yang ingin diadakan di Hindia Belanda itu harus ada persetujuan dari pemerintah. Persetujuan itu lewat polisinya Hindia Belanda. Jadi kalau mereka mau bikin acara harus ada suratnya nih, surat keterangannya. Kalau mereka nggak punya suratnya, mereka nggak boleh ngadain acara. Pasti ditutup acaranya. Nah, pada Kongres Pemuda pertama, Muhammad Tabrani dia sempat mengalami hambatan kesulitan dapetin surat keterangan dari polisi Hindia Belanda. Ya kan? Karena mau bikin surat itu kan pasti butuh berkas-berkas nih, dibaca berkas-berkasnya. Wah, banyak tuh ditanya-tanya ini untuk apa segala macem gitu. Sempat hampir batal, Kongres Pemuda itu sempat hampir batal dilaksanakan. Karena pemerintah Belanda tuh curiga, ya kan?
Apalagi di situ ada kata-kata persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tapi akhirnya karena kegigihannya Muhammad Tabrani dan juga memang ada beberapa orang Indonesia juga yang dekat nih turut aktif dalam pemerintahan, akhirnya terlaksana. Tapi itu juga dengan catatan, Kongres Pemuda Indonesia itu nggak dilakukan secara bebas juga, karena tetap ada pengawasan dari polisi Hindia Belanda, tetap ada pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda. Makanya kalau tadi yang saya sebutkan di Kongres Pemuda kedua, lagu Indonesia Raya itu nggak dinyanyikan secara langsung, ya kan? Cuma diputar secara instrumental aja. Kenapa? Karena diawasin sama pemerintah Hindia Belanda, ada polisinya yang ngawasin pada saat kongres gitu. Makanya kongres ini tetap bisa berjalan, cuma memang ada beberapa batasan-batasan yang nggak bisa dilakukan. Seperti misalkan di Kongres Pemuda Indonesia yang pertama, bahasa pengantarnya itu belum bahasa Indonesia. Mereka kongresnya itu masih pakai bahasa Belanda. Baru di Kongres Pemuda kedua mereka pakai bahasa Indonesia gitu. Oke, apakah terjawab, Noval? Cukup terjawab? Oke, baik. Terima kasih. Oke, paham sampai di sini? Oke. Kita lanjut ke diskusi kelompok ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Tadi kan saya ngomongin tentang Kongres Pemuda, ya. Kita ngomongin juga tentang organisasi kepemudaan. Kira-kira kalian tahu nggak sih organisasi pemuda mana sajakah yang berpartisipasi dalam Sumpah Pemuda? Ada yang tahu? Oke, kita mulai dari Raina boleh. Apa? Yang paling pertama tuh Trikoro Darmo. Trikoro Darmo. Yang jadinya Jong Java. Trikoro Darmo jadi Jong Java. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang Trikoro Darmo ya. Trikoro Darmo ini nanti mereka berubah nama jadi Jong Java. Iya betul. Jong Java juga turut berpartisipasi dalam Sumpah Pemuda. Selain Jong Java? Oke, boleh. Dinda. Jong Celebes. Jong Celebes. Giska? Jong Batak. Jong Batak. Oke, siapa lagi? Jong Batak. Oke, boleh. Wira. Selain tadi yang disebutin temannya? Jong Sumatera Nenbon. Jong Sumatera Nenbon. Oke, siapa lagi? Ada lagi nggak? Oke, masih ada. Ada Rafa sama Azhar. Jong Ambon. Jong Ambon. Oke. Azhar? Jong Islami Tenbon. Jong Islami Tenbon. Betul, ya. Kita tepuk tangan dulu buat temannya. Betul ya? Iya. Betul. Itu adalah organisasi-organisasi pemuda yang sifatnya masih kedaerahan, organisasi-organisasi pemuda yang berasal dari satu daerah, mereka turut berpartisipasi dalam Sumpah Pemuda. Bentuk partisipasinya seperti apa sih? Mereka ngapain sih di dalam Kongres Pemuda? Nah, ini yang jadi tugas kalian yang harus dicari. Apa sih peran mereka dalam peristiwa Sumpah Pemuda? Apa sih peran mereka dalam Kongres Pemuda Indonesia? Nah ini betul ya, organisasi pemuda tadi ada Jong Java, ada Jong Celebes, ada Jong Ambon, Jong Batak, Jong Sumatera Nenbon, dan Jong Islami Tenbon. Oke. Tugas ini berbentuk kelompok, kita akan diskusi kelompok. Totalnya ada 6 kelompok sesuai dengan organisasi kepemudaan yang ada di depan. Oke. Ini kelompoknya ya. Kelompoknya. Oke, sudah? Sudah tahu kelompoknya? Saya lanjut ke kelompok yang lain. Oke? Sudah? Oke. Jadi teman-teman akan bekerja sama di dalam satu kelompok. Ya, hasilnya nanti akan dituliskan di dalam lembar kerja. Tentang apa? Tentang peran organisasi kepemudaan dalam peristiwa Sumpah Pemuda, sesuai dengan yang didapat sama kelompoknya. Nanti ada keterangannya di sini. Jadi tolong dibaca dulu petunjuk kegiatan pembelajarannya, baru setelah itu dikerjakan. Oke? Dikerjakan selama setengah jam ya, sampai dengan pukul 14.30. Setelah itu kita akan presentasi. Totalnya ada 6 kelompok ya di sini. Jadi kelompok 1 nanti di sini. Oke, kelompok 2 di sebelah sini. Oke, kelompok 3 di sini. Kemudian kelompok 4 di sini. Oke. Kelompok 5 di sini dan kelompok 6 di belakangnya. Oke, boleh mulai. Duduk sesuai kelompoknya.
Kelompok 2, ini kelompok 2. Oke. Ya. Mantap. Oke, kelompok 3, Rasya. Dikerjakan sampai 14.30 ya. Setelah itu kita presentasi, oke? Oke, silakan dikerjakan, diskusikan secara berkelompok. Oke, kita mulai presentasi ya. Kan udah pada diskusi kelompok, sudah selesai semua diskusinya? Sudah diisi laporannya? Oke. Kita mulai presentasi. Saya acak ya. Ada yang mau ke depan? Abel, boleh sini. Diklik sekali, klik aja sekali. Kelompok 5, siapa kelompok 5? Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari Jong Sumatranen Bon. Jong Sumatranen Bon didirikan oleh para pemuda Sumatera yang bertujuan untuk menanamkan kepedulian terhadap kebudayaan Sumatera dan memperkokoh hubungan murid Sumatera. Awalnya organisasi tentang dan dikritik oleh para kaum tua karena dianggap ancaman bagi adat Minang. Namun pemuda Sumatera tidak menyerah dan malah diterima oleh pemuda Sumatera di kota lain. Kesimpulan peran organisasi kepemudaan Jong Sumatranen Bon. Jadi, Sumatranen Bon cenderung bertujuan untuk pendidikan, yakni mempererat ikatan para pelajar dari Sumatera dan membangun pertahanan untuk budaya Sumatera serta membangun keragaman para pelajar agar dapat menjadi pemimpin bangsa. Kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan tentang Jong Ambon. Yang pertama itu dari sejarahnya dari organisasi kepemudaan Jong Ambon. Jong Ambon adalah organisasi Ambon pada masa pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. Jong Ambon pada masa pergerakan nasional, organisasi pemuda di daerah mempunyai peran yang penting. Jong Ambon adalah organisasi Ambon Muda atau pemuda-pemuda yang berdiri pada tahun 1917. Tokohnya itu ada 2, yaitu J. Leimena dan J. Kayado. Dalam perkembangan organisasi Jong Ambon mempunyai peran dan menyelenggarakan Kongres Pemuda. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Jong Batak. Sejarah dari organisasi kepemudaan Jong Batak. Jong Batak adalah organisasi yang perkumpulan para pemuda yang berasal dari daerah Batak, Tapanuli. Pendirinya adalah Sanusipan dan Amir Syarifuddin Harahap pada tahun 1926. Organisasi Jong Batak yang diharapkan dapat menampung aspirasi atau pemikiran para pemuda yang berasal dari suku Batak. Mulanya Jong Batak bergabung dengan Jong Sumatera. Namun karena organisasi tersebut didominasi oleh orang Minang, maka mereka pun memisahkan diri. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Jong Celebes. Sejarah dari organisasi kepemudaan Jong Celebes. Jong Celebes adalah organisasi pemuda yang menghimpun para pemuda pelajar yang berasal dari Celebes atau Pulau Sulawesi. Jong Celebes didirikan pada 25 April 1919 dengan tujuan mempererat rasa persatuan dan tali persaudaraan antar pelajar Sulawesi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi Jong Java. Sejarah dari organisasi kepemudaan Jong Java. Saat didirikan pada tahun 1915, pada awalnya bernama Trikoro Darmo, yang bertujuan untuk mempersatukan pelajar pribumi, menyuburkan minat pada kesenian dan bahasa,
dan memajukan pengetahuan umum untuk anggotanya. Tri Koro Darmo kemudian berubah menjadi Jong Java pada tanggal 12 Juni 1918. Jadi di sini kelompok 6 yaitu kelompok kita mau ngejelasin Jong Islamitin Bon. Ya Giska silakan. Sejarah dari organisasi kepemudaan Jong Islamitin Bon. Jong Islamitin Bon atau bisa disingkat dengan JIB didirikan tanggal 1 Januari 1925 di Batavia oleh Samsu Rijal. JIB adalah organisasi generasi muda Islam. Organisasi ini bukanlah organisasi politik karena tidak terlibat dalam kegiatan politik. Oke, kesimpulan peran organisasi kepemudaan Jong Islamitin Bon dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, ternyata organisasi ini menyelenggarakan kursus agama Islam untuk para anggota muslim dan untuk mempererat persatuan bagi pemuda pelajar Islam Hindia Belajar. Tadi semuanya sudah presentasi ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 6 tentang peran organisasi kepemudaan dalam Sumpah Pemuda. Apa yang bisa ditangkap kira-kira? Banyak ya, banyak organisasi pemuda dari berbagai daerah. Dari daerah mana aja? Batak, terus Ambon, terus Jawa, Sulawesi. Oke, banyak ya dari berbagai daerah. Mereka dari berbagai daerah, kemudian mereka ikut Kongres Sumpah Pemuda untuk merumuskan nanti hasilnya ada Sumpah Pemuda. Diperingati tiap tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sampai sekarang setiap tanggal 28 Oktober masih diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ya, berarti dampaknya masih terasa dong hingga saat ini? Masih, oke. Saya minta satu orang untuk bikin kesimpulan nih. Kita udah belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda, ya kan? Kira-kira dari peristiwa Sumpah Pemuda, apa sih nilai-nilai yang bisa kalian ambil, yang bisa dipelajari, yang bisa digunakan di masa kini? Ada yang ingin mencoba? Oke, boleh, Afik. Yang pertama itu ada rasa nasionalisme, Bu. Adanya rasa kebersamaan. Kan tadi Ibu bilang tuh tujuannya itu organisasinya itu sama, pengen sama-sama merdeka. Mereka itu kan harus memiliki rasa senasib. Jadi mereka pengen merdeka gitu, Bu. Terus yang kedua ada rasa cinta tanah air. Kenapa rasa cinta tanah air? Karena di dalam Sumpah Pemuda juga tertulis itu bangga dan setia terhadap bangsa dan negaranya, Bu. Terus adanya semangat, Bu. Kalau mereka nggak semangat, nggak mungkin para pemuda-pemuda ini mau untuk berorganisasi dan memerdekakan Indonesia ini. Terus persatuan dan kesatuan. Bahwa perbedaan yang ada di Indonesia tidaklah menjadi pemecah, tetapi itu menjadi pemersatu, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Afik. Oke. Iya, betul ya. Ternyata banyak yang bisa kita ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda. Tadi Afik menyebutkan ada rasa persatuan dan kesatuan. Ya. Afik juga menyebutkan Indonesia itu kita punya budaya yang berbeda-beda, agama yang beda-beda, suku yang beda-beda. Tetapi itu jangan dijadikan sebagai pemecah. Justru dijadikan sebagai timbul rasa kesatuannya. Sesuai dengan semboyan negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Walau berbeda-beda tapi tetap satu. Ada rasa persatuan dan kesatuan. Itu yang bisa kita ambil dari Sumpah Pemuda. Selain itu ada rasa cinta tanah air. Iya, oke. Ada juga tadi semangat pemuda pada saat melaksanakan Kongres Sumpah Pemuda. Mereka punya rasa semangat, punya keberanian. Nah, itu masih bisa kita terapkan di masa sekarang. Buat kalian nih ya, para pemuda-pemuda harus ada rasa semangat dalam belajar, dalam berkegiatan, dalam melakukan kegiatan apapun, terutama dalam belajar harus semangat supaya tujuan dan hasilnya baik. Selain itu juga harus berani. Berani apa? Berani bertanggung jawab, berani menghadapi permasalahan, ya, berani menghadapi resiko. Nah, itu yang bisa kita pelajarin dari Sumpah Pemuda. Jadi peristiwa Sumpah Pemuda itu nilai-nilainya masih bisa kita terapkan di masa kini.
Oke, itu ya pembelajaran kita pada hari ini tentang Sumpah Pemuda. Kita udah belajar peristiwa Sumpah Pemuda dari mulai latar belakangnya. Terus kita belajar juga tentang jalannya Kongres sampai dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang ternyata masih banyak yang bisa kita terapkan di masa kini. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.